Kembali lagi di Vbox. Kali ini saya akan mereview proyektor mini murah dari Cirlook ya, yaitu Cirlook C9. Saya cari-cari di online shop, proyektor ini adalah yang paling recommended ya kalau kita lihat speknya. Dengan resolusi natifnya sudah HD 720p dan lumensnya cukup tinggi di kelasnya ya, 2800 lumens. Proyektor ini dibanderol cuma 1 juta saja, lebih sedikit lah. Spesifikasi singkatnya sebagai berikut. Dari bentuknya, proyektor ini cukup simpel ya, dan desainnya cukup bagus ternyata. Build quality-nya juga cukup kokoh dengan kombinasi bahan metal dan plastik. Di bagian atas ada tombol power, tombol menu, tombol shorts, tombol back, dan ada tombol navigasi juga. Kemudian di atasnya ada putaran untuk mengatur fokus dan angle lensanya ya. Di sampingnya ada 2 buah port HDMI dan 2 port USB. Dan ada jack audio serta lubang AV. Di belakangnya ada port VGA, kemudian ada port antena TV ya. Karena ini support TV analog ya, dan juga ada infrared lagi. Di samping kiri ada port power atau colokan power, dan di depan ada lensa sorotnya dan ada logo Cirlook di sini kecil, dan ada infrared lagi ya. Bagian bawah ada lubang untuk mengganjal atau menegakkan angle dari pandangan ya, dan juga untuk ditaruh di tripod. Oke, sekarang kita coba langsung saja ya. Pertama kita colokkan kabel power dan kita nyalakan ya. Kemudian kita colok kabel HDMI 1 ke proyektor dan ke PC atau laptopnya ya. Atau bisa juga untuk ke STB Android seperti yang saya praktekkan ini ya. Kemudian kita pencet tombol source dan kita pilih HDMI 1. Oke, sudah tampil. Sekarang kita tinggal atur fokusnya saja. Bagian depan ini untuk mengatur fokus, dan yang belakangnya ini untuk mengatur angle kemiringan lensanya ya. Dan seperti inilah tampilannya. Saat ini kondisi lampu ruangan masih menyala. Masih terlihat cukup ada gambarnya, namun masih kurang nyaman untuk ditonton ya. Jadi sebaiknya untuk proyektor ini kita matikan saja lampunya. Dan seperti ini hasilnya, sangat terang ya gambar ya, tidak ada masalah untuk kecerahannya jika di kondisi lampu mati ya. Buat nonton YouTube sangat mantep ya. Tulisan masih terlihat jelas, masih tetap ada pixelatnya ya atau gerigi pada teksnya, namun ini masih wajar karena natif resolusinya 720p saja. Namun resolusi segini termasuk sudah cukup oke untuk kelas proyektor ya. Dan ini masih layak tonton lah. Kalau kita dekatkan seperti ini, tampilan pixelnya cukup terlihat ya. Masih kurang halus, tapi memang di mana-mana ya proyektor memang seperti itu, pasti ada pixelatnya ya. Namun ini masih dalam batas wajar dan masih bisa saya katakan tergolong cukup tajam ya. Untuk nonton film ini sangat enak, berasa punya bioskop sendiri, dan suara speakernya juga cukup nyaring ya, namun sekedarnya aja, asal ada keluar suara saja. Untuk mode gambarnya sendiri ada beberapa macam ya. Kalian bisa explore sendiri untuk pilihan skin layarnya. Kalian bisa explore sendiri menunya. Kalian bisa menggunakan tombol proyektornya ataupun di remote ya. Kemudian yang jadi keunggulan lainnya di proyektor ini adalah adanya fitur TV tuner ya, yaitu TV analog sebagaimana TV yang kita biasa pakai. Ini saya kondisi tanpa antena ya, namun masih bisa menangkap siaran TV. Apalagi kalau pakai antena pasti bisa tambah jelas lagi ya. Saat dinyalakan akan terasa hangat ya. Ini wajar, jadi tidak usah kaget ya.
Saya sudah coba pakai berjam-jam, tidak ada masalah. Kondisi masih dalam batas sangat wajar ya. Langsung saja ke kesimpulannya. Proyektor ini sangat recommended ya. Dengan harga 1 juta lebih sedikit saja, kita dapat proyektor yang native resolusinya sudah 720p dan lumensnya lumayan tinggi di kelasnya, yaitu 2800 lumens. Jadi ini sangat worth it ya. Proyektor ini bisa untuk semua perangkat ya, bisa untuk PC, TV atau PS, atau bisa langsung dari flash disk juga bisa di sini. Untuk mirroring HP, kalian butuh perangkat STB seperti yang saya pakai ini ya. Dan dari pengalaman saya selama pemakaian beberapa bulan ini, masih sangat nyaman dan tidak ada masalah berarti. Tapi saya sarankan untuk memakai proyektor ini di saat perlu aja ya. Karena lampu proyektor ini punya batas waktunya, yang ada masa hidup lampunya itu sekitar 50.000 jam ya. Atau kurang lebih jika di non-stop kan masih sampai 5 tahun sih. Ya buat gambaran saja. Pada prakteknya mungkin akan tergantung pada pemakaian, bisa jadi lebih awet atau bisa jadi sebaliknya ya. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih.